Shalom, apa kabar PWGT? Pagi ini kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena atas perkenaannya kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan PWGT Jemaat Barabaraya. Untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan bahkan memulai aktivitas kita hari ini, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur bahwa kasih dan pertolongan Tuhan selalu kami rasakan dalam kehidupan kami. Teristimewa pemeliharaan Tuhan yang kami rasakan sepanjang semalam lamanya. Sehingga kami boleh bangun dengan penuh kekuatan baru menemui hari baru, hari karunia Tuhan. Dalam memulai seluruh aktivitas kami hari ini, kami akan membaca, juga merenungkan akan firman Tuhan. Agar firman ini boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Mampukan kami memahaminya Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara PWGT yang dikasihi Tuhan. Bacaan kita pada hari ini, saya ambil dari renungan harian Gereja Toraja. Dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Demikian. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaannya mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Firman Tuhan. Shalom. Selamat pagi PWGT yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan PWGT. Agar kita semua dapat menjalani hari ini dengan baik, dengan penuh sukacita. Maka bacaan hari ini diberi tema, benarkah kita Kristen? Kalau dalam bahasa Toraja dikatakan, manasa inang tosarani rikikah. Iya. Kenapa mesti ada pertanyaan lagi seperti ini? Benarkah kita Kristen? Jika demikian, apa ciri-ciri orang Kristen secara kasat mata? Banyak. Ya, kalau dia sudah pergi ke gereja, biasa kita katakan, oh Kristen. Juga ketika dia pakai kalung salib yang besar-besar, itu juga sudah kita katakan, oh pasti itu Kristen. Masih banyak lagi saudara-saudara, bahwa ada banyak ciri-ciri orang menandakan dia Kristen. Ada juga orang ditanya, kamu agama apa? Dengan lantang menjawab, 100% Kristen, tidak luntur. Ya. Itu berarti bahwa secara kasat mata kita melihat bahwa orang itu Kristen. Ya, biasa juga kalau kita lihat televisi, ada artis-artis, apalagi kalau artis idola kita, lalu dia mengatakan, karena Tuhan Yesus
yang menolong saya, lalu saya sampai sukses seperti ini. Pasti kita langsung mengatakan, oh itu Kristen. Tapi benarkah kita Kristen? Benarkah saya dan saudara Kristen? Kalau dalam kehidupan kita, apa yang sebenarnya yang harus dilakukan sebagai identitas kita Kristen? Bukan hanya dari identitas duniawi saudara-saudara. Misalnya KTP Kristen. Seperti yang saya katakan tadi, pernyataan bahwa 100% Kristen tidak luntur. Ya, bukan hanya sekedar itu. Tapi apa yang membuktikan bahwa benar-benar kita Kristen? Ajaran Yesus, yaitu kasih. Dari tutur kata kita, dari tingkah laku kita, dan dari pelayanan kita, akan membuktikan kita bahwa kita Kristen. Bukan hanya sekedar KTP kita, atau surat-surat lainnya yang menandakan bahwa kita Kristen. Tetapi benar-benar sebagai pengikut Kristus. Kalau dalam persekutuan kita PWGT, program apa yang menjadi program unggulan kita? Ya, tahun ini mungkin program yang paling diandalkan oleh PWGT adalah HDS, karena dia tuan rumah dari Klasis Makassar. Ataukah Natal, ya, Natal tahun ini mudah-mudahan kita bisa rayakan karena pandemik akan berlalu. Ya, tentu harapan kita seperti itu. Program-program itu saudara-saudara tidak akan berguna kalau tidak dihidupi, tidak didukung oleh semua anggota. Kadang kita mengatakan ini program unggulan kita. Ini adalah bagian yang paling utama dari program kita ini. Kita akan mengusahakan untuk kita lakukan. Saudara, kalau itu tidak dihidupi, maka program itu akan berlalu begitu saja. Bacaan hari ini, bagaimana berisi pengajaran yang diberikan kepada mereka yang baru masuk Kristen, jemaat mula-mula. Betapa saling mengasihinya tadi. Itu yang saya katakan, bahwa program yang paling utama adalah kasih. Maka penting bagi kita sebagai PWGT untuk mewujudkan kasih itu. Ada banyak program di bidang diakonia yang perlu kita perhatikan. Ada banyak program di bidang bagaimana mengasihi sesama. Bagaimana kita ambil peran bagi pelayanan sesama. Kasih yang paling utama. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau jemaat mula-mula saja betapa saling mengasihinya, berbagi, mampu memberi satu dengan yang lain, maka bagaimana kita yang saat sekarang ini hidup di dunia modern, bagaimana kasih kita nyatakan kepada anak-anak kita. Ya, saya selalu mengatakan, kasih tidak sama dengan memanjakan. Kasih itu bukan berarti bahwa apapun keinginan anak-anak harus dipenuhi, tidak. Tetapi kasih adalah bentuk dari bagaimana juga kita mendidik anak-anak kita. Walaupun mungkin secara manusia, secara orang lain melihat, itu bukan kasih. Tetapi saudara-saudara, penting ada didikan yang terutama dalam kehidupan kita. Ibu sebagai yang paling berperan dalam mendidik anak-anak, bagaimana PWGT memprogramkan itu, bagaimana PWGT melihat itu sebagai hal yang penting dalam kehidupan rumah tangga pun juga jemaat. Peran kita dalam mendidik anak-anak di tengah-tengah jemaat bagaimana? Kita dibutuhkan di pelayanan sekolah minggu. PWGT yang dikasihi Tuhan. Dalam kehidupan kita sebagai suatu organisasi intragerejawi, kita adalah wadah damai sejahtera. Kalau komunitas kita adalah komunitas Kristen, maka kita adalah wadah pembawa damai sejahtera.
Bukan hanya itu saudara-saudara, bagaimana terwujud sebagai wadah damai sejahtera. Kita harus ada dalam ranah kesetiaan, juga ketaatan, menjadikan sesama atau orang lain itu penting dan berharga. Benarkah kita Kristen? Pertanyaan itu kita akan jawab. Jika kita benar, sudahkah kita menyampaikan berita tentang kebangkitan Kristus yang kita rayakan di hari Paskah? Selamat hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. PWGT yang dikasihi Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan, mengajak kepada kami semua untuk bagaimana mewujudkan kekristenan kami dalam kehidupan kami setiap hari. Sebagai PWGT di tengah-tengah jemaat, kami akan menjadi bagian dari pelayanan baik bagi anak-anak maupun bagi sesama kami. Kami akan menyatakan kasih kami dalam setiap pelayanan kami. Program-program yang kami lakukan, yang kami rencanakan akan menuju pada bagaimana kami saling membagi dan membawa damai sejahtera bagi semua. Bukan hanya sekedar identitas, tetapi menjadi bagian dalam hidup kami untuk menjadi PWGT, pewarta firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami berdoa buat pengurus PWGT dalam segala tugas tanggung jawabnya di tengah-tengah jemaat. Engkau beri hikmat kepada mereka agar mereka terus memikirkan pelayanan dengan baik, terlebih di masa pandemik. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, Engkau memberkati seluruh PWGT dimanapun berada, dalam peran masing-masing sebagai ibu, sebagai nenek, dan sebagai sahabat di tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami juga berdoa buat seluruh anggota jemaat-Mu yang menikmati pertambahan usia dalam minggu ini. Tuhan sempurnakan sukacita yang mereka rasakan, agar mereka terus bersukacita dalam hidup mereka, mengisi hari-hari yang Tuhan berikan bagi mereka dengan penuh sukacita. Berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang ada di NTT, yang terkena musibah karena banjir, angin, dan masih banyak lagi. Tuhan kuatkan mereka yang kehilangan keluarga, harta benda, dan juga banyak orang yang meninggal Tuhan. Tuhan berkati semua keluarga mereka agar mereka kuat menghadapi tantangan yang ada saat ini. Kami percaya bahwa Tuhan selalu menolong mereka. Juga Tuhan berdoa buat seluruh jemaat-Mu di Jemaat Barabaraya. Kau tuntun mereka Tuhan yang bergumul karena sakit Tuhan. Tolong mereka untuk lepas dari pergumulan agar mereka terus berserah hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat ada banyak yang berperan. Tuhan beri selalu hikmat kepada mereka agar mereka boleh semangat menjalani peran mereka masing-masing. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, pemerintah kami terus mendoakan mulai dari pusat sampai ke pelosok tanah air. Karuniakan keadilan kepada mereka. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Semoga kita semua ada dalam lindungan Tuhan menjalani hari ini di hari Jumat 9 April 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan untuk dinikmati oleh sahabat atau saudara-saudara dimanapun mereka berada. Silakan di share dan juga jangan lupa di like dan juga di subscribe. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom. Terima kasih.